Maka itu anak pesantren dipelajari bahwa itu namanya kam muttasil namanya. Memberapakan zat Allah. Kam itu kan berapa bahasa Arabnya? Memberapakan zat Allah Subhanahu wa taala itu. Kam muttasil. Jika sifat wujud itu dikatakan dua atau ada sifat wujud yang mirip saja, itu dinamakan kam munfasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara yang menghadiri diskusi belajar sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam ini kita menghabiskan sifat salbiyah. Artinya malam ini kita belajar mendiskusikan sifat Allah yang keenam, wahdaniyat. Saya mengulangi, mungkin bapak-bapak ada yang tertinggal. Sifat Allah yang pertama, wujud, itu masuk kategori satu-satunya sifat nafsiyah. Sifat ini adalah merupakan sifat jati diri Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sifat wujud ini, sifat yang lain tidak ada fungsinya. Bahkan tidak punya sifat. Gimana kalau tidak ada wujud? Logikanya kan tidak ada kata-kata kidam, tidak ada kata-kata bako, tidak ada kata-kata mukhawalafatul lil hawadis, tidak ada kata-kata qiyamuh binafsi dan seterusnya dan terusnya. Jadi karena ada sifat wujud, maka kita berbicara wujud Allah yang tanpa sebab dan disebabkan itu adalah bersifat sedia. Wal awalu wal akhiru. Dan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala itu bako, kekal, dak binasa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga sudah mengaplikasikan, mengimplementasikan, mengilustrasikan sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari itu, kita kaitkan dengan kenyataan perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan malam ini juga kita ilustrasikan dengan fakta kita berbuat dan beramal sehari-hari. Bapak-bapak, sifat wahdaniyat ini artinya esa. Lawannya ta'addud, berbilang-bilang. Wahdaniyat artinya esa, lawannya yang sekaligus merupakan sifat mustahil bagi Allah adalah ta'addud, berbilang-bilang, dan itu tidak mungkin. Dalil sifat wahdaniyat ini secara akal adalah alam semesta ini. Itu merupakan dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, jika yang Maha Esa itu ada dua saja. Ingin membuat langit, yang satu
mengatakan saya bisa. Yang satu lagi ngomong saya bisa. Oke. Ada yang mengalah. Oke lah, you lah yang buat. Nggak selesai. Berarti lemah yang Esa itu. Yang lain bagaimana? Tidak berbuat yang Esa itu. Jadi yang mengalah tadi tidak berbuat, yang berbuat tadi tidak selesai, lemah. Berantem. Ribut. Bayangin keadaan jagat raya itu kalau bintang-bintangnya jadi pelurunya. Sedangkan bumi ini adalah planet yang paling terkecil. Mau apa? Jadi oleh karena itu ilustrasinya adanya alam semesta dari dulu sampai sekarang kokoh kuat. Nggak ada terjadi di atas sana. Itu menandakan bahwa yang menciptakannya hanya satu yang maha kuasa. Kalau dua berantem. Kalau dua yang satunya overlapping. Itu saja Pak, cara berpikir yang logis. Benar nggak? Ya. Logikanya begitu. Saya nanti minta tolong dicarikan ayat berapa. Dalil naklinya tadi sudah bacakan suratul Ikhlas. Ada orang ateis bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, apakah Tuhanmu ini sama dengan Tuhan Nabi Musa? Ataukah Tuhanmu ini terbuat dari materi, emas, perak, intan berlian, dan lain sebagainya?" Dengan pertanyaan ateis ini, Rasulullah menjawab dengan turunnya ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab hai Muhammad, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Stressingnya lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau dia diperanakkan lagi kecil-kecil, diasuh, dibeliin popok, dibeliin tempat tidur, dibeliin ayunan. Kalau dia diperanakkan, lihat aja yang di rumah sakit, lihat aja kita kemarin sudah mengasuh, dikarunia oleh Allah anak 1, 2, 3. Itu dalilnya. Dan dalil yang dipakai juga ulama-ulama masih tetap memakai dalil seperti memakai dalil kidam. Wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Awal tiada permulaan, akhir tiada berkesudahan. Itu sekaligus menjadi definisi sifat wahdaniyat. Kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong buka surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud saya ada kelanjutan ayat itu sebagai bayannya. Bapak-bapak, kita berbicara sifat wahdaniyat ada 3. Wahdaniyat bizzat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat fil af'al. Anak-anak pesantren kemarin belajar salah. Wahdaniyat ini termasuk kategori sifat penghabisan dari sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya menolak.
penolakan terhadap adanya anggapan Allah itu mempunyai sifat yang tidak layak baginya. Beranak, diperanakkan itu kan tidak layak. Mati tidak layak. Nah, ditolak oleh sifat salbiyah. Tadi sifat nafsiyah adalah merupakan sifat jati diri Allah. Sekarang sifat salbiyah adalah merupakan sifat menolak. Menolak apa? Menolak jika sifat wujud itu diilustrasikan orang dengan yang lain-lain. Wujud itu dua, ditolak oleh salbiyah. Apa menolaknya? Dengan kidam, dengan bako, dengan wahdaniyat dan lain sebagainya. Itu sifat salbiyah, menolak hal-hal yang orang mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hal-hal yang tidak layak, apalagi kalau dia itu seperti manusia biasa. Ya, itu sifat wahdaniyat. Wahdaniyat fizzat adalah esah dalam zatnya. Zatnya itu tidak berbilang. Jika ada yang mengatakan zat Allah itu terdiri dari juzuk-juzuk, esanya itu ada di perut, esanya itu ada di buntut, esanya itu ada di kepala, esanya itu ada di ekor. Terdiri dari juzuk-juzuk, kayak kita, kayak ikan, ada kepala, ada ekor, ada buntut, ekor buntut sama ya, ada perut. Maka itu anak pesantren dipelajari bahwa itu namanya muttasil namanya. Memberapakan zat Allah. Kam itu kan berapa bahasa Arabnya? Memberapakan zat Allah Subhanahu wa taala itu. Kam muttasil. Jika sifat wujud itu dikatakan dua atau ada sifat wujud yang mirip saja, itu dinamakan kam munfasil. Berapa dan mirip. Tapi kalau dipelajarin di sini ya Yanto mulai ada asapnya tuh di kepala itu. Awas kalau yang lainnya terbakar. Hordeng terdekat tuh. Mulai panas otak. Kita tidak begitulah belajar. Sudah ketemu aro'at tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kan dalam menafsirkan ayat ini kan harus menguasai balagha, badi, bayan, ma'ani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ada profesor yang menulis di WA grup saya.
bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kaum itu disebut kampung. Sekampung. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga orang sekampung itulah yang mau atau enggak merubah nasib dirinya. Jadi kalau diartikan stop sampai di situ, ada 3 aliran yang berbicara. 1 Qadariyah, 2 Jabariyah, 3 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah, dia punya kodrat yang dikasihkan oleh Tuhan, otak, mata, pikiran, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Hak prerogatif dia. Mau jadi pemimpin besar, mau jadi pengusaha besar, mau jadi peminta-peminta, pengemis, gelandangan, hak prerogatif dia. Tuhan sudah memberikan hak kepadanya. Kalau dia mau merubah nasibnya, bekerja. Kalau dia tidak mau, tidak bekerja. Itu Qadariyah. Jabariyah, tunduk patuh dengan konteks ayat. Allah yang Maha Kuasa, yang di ujung tadi, apabila Tuhan menghendaki kejahatan, nggak ada yang menolong, nggak ada yang membantu. Tunduk patuh kepada sunnatullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, oke lah. Manusia sudah dinyuk tangan kaki untuk bekerja. Tapi kan dia mengumpulkan dalil, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, kena atau tidaknya itu saya yang membimbing. Kalau kata Allah kena, tes, sniper, kena maunya di mana? Mau di mata, kena di mata. Mau di hati, mau kena di hati. Nggak perlu pakai 5 tembakan. Cukup 1 tembakan, ceker. Ya tidak menyindir 5 tembakan itu siapa ya? Waduh diputus ya. Ada lagi ayat yang mengatakan, nahnu khalaqnakum wa ma ta'malun. Kami yang menciptakan kamu dan kami juga yang menciptakan seluruh perbuatan kamu. Kami yang menciptakan tangan kamu, kaki kamu, seluruh badan kamu. Dan kami juga yang menciptakan perbuatan kamu. Mirip dengan wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Mirip. Itu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikembangkan. Api itu tidak membakar, api itu membakar menurut mereka. Tapi sebenarnya bahasan tauhid, api tidak membakar. Jika ada yang terbakar, maka sumber daya api bersentuhan dengan sumber daya yang dapat terbakar. Siapa yang mendekatkannya, siapa yang menyentuhkannya? Allah. Saya punya jari memakai cincin, sengaja saya pakai cincin malam ini. Siapa yang menggerakkan cincin ketika jari saya bergerak? Jari saya bergerak, cincin ikut bergerak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu umum. Dalam ilmu manteknya
itlaqil kul wa iradatil juz. Mau tidak mau konteks ayat ini kita lihat kaum. Kaum itu adalah umum. Dan di dalam kaum itu ada orang. Dan kaum itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang bisa bergerak, ada yang lumpuh. Ada yang berjalan dengan kaki dua tegak, ada yang merangkak, ada yang kurang kaki, dan lain sebagainya. Ada yang kurang tangan, ada yang kurang jari. Itu kaum umum. Itlaqil kul. Mau tidak mau konteks ayat kul. Umum. Tapi sebenarnya wa iradatil juz yang dikehendakin adalah satu juzu. Oke. Kamu bisa bekerja, kamu bisa berkarya, kamu bisa berkarsa. Kamu bisa berdagang untuk mengubah nasibmu. Punya modal enggak? Kamu ingin menguasai dunia, berapa modalmu? Itu kan mana juzuknya. Jadi sejauh mana manusia dapat merubah dirinya, sejauh mana sumber daya yang ada pada dia. Ada uang cuma selembar, katakanlah 100.000, mau dagang apa dia? Bercita-cita ingin beli rumah Pondok Indah dengan memperjualbelikan modal uang 100.000. Ingin merubah nasib, bosan tidur di gubuk melulu. Saya ingin tinggal di Pondok Indah, ada uang 100.000. Nggak tahu itu mimpi apa namanya itu. Ditantang oleh Allah, oke, rubahlah nasib kamu dengan sumber daya yang ada pada kamu. Kalau kamu punya sumber daya modal yang bertumpuk-tumpuk banyaknya, bahkan kamu keturunan dari kerajaan yang ahli warisnya banyak banget, itu kan Allah semua yang ngatur. Saya mau sih dari keturunan Raja Arab Saudi jadi pangeran, jadi putra mahkota, mau saya. Tapi Tuhan mentakdirkan tinggal di Taman Kedaung, di pojok pensiun lagi. Gajinya gaji pegawai negeri segitu lagi. Bercita-cita ingin tinggal di real estate yang didalilkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Enggak ketemu. Itu ma'ani. Balaghahnya kadang sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Pengertian merubah itu apa? Saya beli rumah di BTN, mau saya renov. Merenov barang yang tidak ada atau merenov barang yang sudah ada? Pengertian mengubah. Apa bahasa saya salah? Saya mau merenov rumah. Tadinya diambil Taman Kedaung, belum diplester. Masih lantai semen abu-abu. Mau saya rubah keramik, mau saya plester, mau atap saya ganti atap genteng glasur. Itu barangnya sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Makanya Allah kata yughayyiru. Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum. Pengertiannya mengubah. Kalau begitu apa? Sudah ada di mana? Sudah dipatok, ditakar oleh Tuhan di fil azal. Yang sudah ada di fil azal itu enggak Tuhan robah. Yang sudah Allah patok di fil azal itu tidak akan Allah robah. La yughayyiru. Tuhan tidak akan merubah. Pak Arif kalau salah langsung tegur ya. Kalau saya berlebihan ya. Balaghahnya begitu, bahasanya mengubah. Kalau mengubah itu berarti nih ya. Ini akan saya ubah, akan saya geser tempatnya ya. Di sini ditaruh oleh Anto. Saya ubah ke sudut sini.
Artinya apa? Pertama kan di sini saya robah ke situ. Loh, kalau gelasnya tidak ada sama sekali, mau geser apa saya? Logis kak? Jadi pengertian yughayyiru situ artinya sudah dipatok oleh Tuhan, baik grand design, baik prototype, sudah ada. Nah tinggal oleh karena manusia ini nggak tahu kayak apa yang sudah dipatok oleh Tuhan itu. Apa miskin, apa kaya. Gimana Rasulullah jadinya? Ya bekerjalah supaya kamu cepat tahu. Kamu bekerja dari pagi sampai sore. Hasilnya bagaimana sore nanti lihat. Oh dapat juta. Ah, itu yang dipatok di sana hari ini tuh segitu loh. Itu ilustrasi. Kayaknya wahdaniat ini harus 2 kali pertemuan. Saya belum bayarnya loh. Belum yang wa iza aradallahu biqaumin, apabila kaum itu saya kehendaki celaka, dapat kejahatan, dapat kerugian, tidak beruntung sama sekali, tidak memperoleh apa-apa. Kan penjelasan dari yughayyiru tadi. Sini. Tapi kalau saya menghendaki otot kamu terbuat dari besi dan kawat, tidak ada gunanya kalau saya sudah menghendaki kamu akan celaka. Ini bayan. Jadi bayan itu bisa dari lanjutan dari ayat yang bersangkutan, bisa diambil dari ayat-ayat lain. Banyak ayat-ayat lain yang berhubungan dengan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini karena waktunya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.